Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Beatrice Leni Banga, NIM 180402017 dari jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur pengadaan khusus. Pengadaan khusus adalah pengadaan yang dibedakan karena suatu keadaan tertentu yang tidak memungkinkan penerapan secara umum ketentuan peraturan presiden tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pengadaan barang atau jasa yang termasuk khusus meliputi: yang pertama, pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat; yang kedua, pengadaan barang atau jasa di luar negeri; yang ketiga, pengecualian; yang keempat, penelitian; yang kelima, tender atau seleksi internasional; dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Yang pertama, pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. Status keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan atau perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam atau bencana sosial, pelaksanaan operasi dan pertolongan, kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik, bencana alam, terus pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana. Selanjutnya, ruang lingkup keadaan darurat meliputi: yang pertama, siaga darurat, tanggap darurat, transaksi darurat, sampai pemulihan. Selanjutnya, proses pengadaan barang dan jasa untuk penanganan keadaan darurat. Yang pertama itu PPK, menunjukkan penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau jasa sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau jasa sejenis. Selanjutnya, penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat. Selanjutnya, penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat. Yang kedua, pengadaan barang atau jasa di luar negeri. Kegiatan memperoleh barang atau jasa merupakan aktivitas setiap tahun yang dilakukan oleh setiap kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Kegiatan tersebut ada yang dilakukan di dalam negeri dan ada juga yang dilakukan di luar negeri. Dasar hukum untuk pengadaan barang atau jasa di luar negeri mengikuti ketentuan peraturan presiden ini. Dalam hal tidak dapat dilaksanakan, maka dapat menyesuaikan dengan ketentuan pengadaan barang atau jasa negara setempat yang diatur oleh Menteri Luar Negeri setelah berkonsultasi dengan LKPP. Pengecualian dikecualikan dari ketentuan Perpres 16/2018 adalah: yang pertama, pengadaan barang atau jasa pada Badan Layanan Umum atau BLU. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa. Pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan barang atau jasa pada layanan umum. Sedangkan pada pemerintahan daerah disebut Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Contohnya RSUD Koja di Jakarta Utara. Selanjutnya, pengadaan barang atau jasa berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Contohnya penyedia listrik, telepon, dan langganan koran. Selanjutnya, pengadaan barang atau jasa dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan. Contohnya jasa hotel, jasa pendidikan atau kursus atau pelatihan, dan pembelian bahan bakar minyak atau BBM. Yang terakhir, pengadaan barang atau jasa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Contohnya pengadaan untuk
penyelenggaraan Asian Games yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2017. Yang keempat, penelitian. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan, pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Tujuan dari kegiatan penelitian adalah untuk memperoleh inovasi dan investasi teknologi. Penelitian dilakukan oleh yang pertama PA atau KPA pada kementerian atau lembaga atau perangkat daerah sebagai penyelenggara penelitian. Yang kedua, pelaksana penelitian terdiri dari individu atau kelompok individu, meliputi aparatur sipil dan non-aparatur sipil. Contoh penelitian dilakukan para ahli penyakit kanker. Yang kedua, kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, contoh Batbangkes, Kemenkes, LIPI, BPPT, BATAN, LAPAN, badan penelitian yang dilakukan para ahli penyakit kanker. Yang ketiga, perguruan tinggi, contohnya UI, IPB, Universitas Pelita Harapan, Universitas Trisakti. Yang keempat, organisasi kemasyarakatan seperti Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Yang kelima, badan usaha, contoh divisi Itbang, PT Dirgantara Indonesia, PT Unilever Indonesia. Selanjutnya, metode pemilihan pelaksana penelitian, yaitu yang pertama, kompetisi yang dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian oleh tim ahli di bidangnya yang dibentuk Kemristekdikti, contohnya penelitian yang telah dimuat di Rencana Strategis Penelitian KLD. Yang kedua, penugasan ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian bersifat khusus, contohnya penelitian aktual strategis dalam rangka pengambilan atau penyusunan kebijakan. Selanjutnya, tahap kegiatan penelitian terdiri dari yang pertama, pengusulan baik untuk proposal baru maupun lanjutan. Yang kedua, seleksi proposal yang meliputi evaluasi dokumen, proposal baru dan lanjutan, pemaparan dan pembahasan proposal, kunjungan lapangan, dan penetapan penugasan. Yang ketiga, penugasan meliputi kontrak penugasan, pelaksanaan penugasan atau pengisian cetakan, harian, laporan kemajuan, penggunaan anggaran, manef internal dan eksternal. Yang keempat, pelaporan meliputi laporan tahunan atau akhir, laporan penggunaan anggaran, seminar hasil, laporan harian. Selanjutnya, yang kelima yaitu tender atau seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Tender atau seleksi internasional adalah pemilihan penyedia barang atau jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. Perusahaan asing yang mengikuti tender atau seleksi internasional dengan syarat antara lain, yang pertama, kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, dan bentuk kerjasama lainnya dalam pembuatan suku cadang dan pelaksanaan pelayanan pemajual. Yang kedua, diumumkan dalam situs web kementerian, lembaga, atau perangkat daerah dan situs web komunitas internasional. Yang ketiga, dokumen pemilihan tender atau seleksi internasional sekurang-kurangnya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang keempat, pembayaran kontrak melalui tender atau seleksi internasional dapat menggunakan mata uang rupiah dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan peraturan presiden, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Dalam menyusun perjanjian
dapat dikonsultasikan kepada LKPP. Proses pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya pinjaman luar negeri atau advance procurement. Demikian yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.